Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita inspiratif dari tokoh, tempat maupun kejadian yang memiliki nilai inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Untuk edisi spesial Idul Kurban kali ini, sebelumnya kami telah menyajikan kisah sedih dan haru atas hilangnya salah satu penjual sapi asal Bima di Jakarta, yaitu Bapak Abdullah atau Dole. Maka kali ini kami akan melengkapi kisah tersebut dengan menyajikan informasi terkait sapi yang secara musiman selalu datang dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan Idul Kurban warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Halo Sobat Inspirasi. Hai Sobat Inspirasi, tebak kita akan kemana hari ini? Kita akan mengunjungi pengusaha-pengusaha sapi yang berasal dari Bima dan juga peternak-peternak tentunya yang datang langsung dari Bima. Apa yang kita mau cari di situ, Pak? Kita akan cari sapi-sapi terbaik atau kita rekomendasikan kepada seluruh warga Sapi Bima tentunya ya. Tentunya seperti itu. Baik, nanti kita akan coba kulik sejauh mana para peternak sapi membawa sapinya ke sini, apa kendalanya di perjalanan atau selama melakukan penjualan ini, bagaimana kendala-kendala di lapangan juga kita akan mengulik secara detail, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan mereka dari awal berangkat sampai nanti mereka akan pulang kembali. Jadi kita pasti akan kulik lebih jauh bagaimana juga nih dari segi finansial atau apa yang mereka dapatkan dari perjalanannya begitu berat dan jauhnya begitu ya. Dan juga nanti akan ada cerita mungkin yang menarik yang kita akan coba kulik lagi, misalkan di dalam perjalanan atau selama melakukan penjualan di sini mereka mungkin mengalami kendala seperti nyasar bisa jadi, atau mungkin ketipu bisa jadi, atau bahkan mungkin sapinya mungkin ada yang mati. Jadi akhirnya kan ada beban kerugian. Kita akan kulik semuanya nanti. Oke, jadi terus ikuti perjalanan SCPD Channel kali ini ya untuk spesial Idul Adha ya. Iya dong. Oke, sip. Kalau begitu Sobat Inspirasi, ikuti kami terus ya. Oke, see you. Sono dong. See you saya. Oke. Ini ya. Nah, kita dari lokasi kantor tadi di Cipondo, Tangerang. Perjalanan lebih kurang 36 menit, 40 menit lebih kurang. Kita sudah tiba di kandang ya, salah satu kandang milik di bawah koordinator Bapak Kurniawan. Bapak siapa? Kurniawan. Bapak Kurniawan yang datang secara khusus dari Bima memang untuk menjual dan menjajakan sapinya di daerah Depok ya. Lokasi saya sekarang ada di Depok. Ya. Kita lihat di belakangnya sudah banyak sekali sapi-sapi Bima yang didatangkan dari Bima ya secara khusus untuk memenuhi kebutuhan sapi kurban di area Jabodetabek ya. Bukan ya, Jabodetabek, Depok dan di sekitarnya juga. Oke. Oke, kita akan coba kulik langsung pada koordinator dari kandang sapi atau penjualan sapi yang ada di titik sini. Kita akan coba-coba cek ke dalam ya. Ayo ikutin sobat. Kalau kita ke iya. Banyak ya. Informasi yang kami dapatkan di awal Sobat Inspirasi ini kurang lebih ada sekitar hampir mendekati 400 ekor yang ada di sini. Nanti kita akan tanya dan secara detailnya berapa banyak ya. Assalamualaikum. Bapak Kurniawan dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Komandan. Iskandar. Ya, Pak Iskandar. Iya. Pak Kurniawan. Betul. Oh, beliau bosnya Bang Irwan. Ya, mungkin beliau adalah salah satu koordinator ya dari sapi-sapi Bima yang ada di wilayah Depok. Baik, Sobat Inspirasi, perkenalkan beliau adalah Pak Kurniawan, koordinator kandang sapi yang ada di area yang kami kunjungi saat ini. Dan menurut informasi yang tadi kami dengar, ada kurang lebih mendekati 400 ekor sapi yang ada di sini. Ya, betul. Kita akan tanya lebih detail lagi kepada Bang Kurniawan, Sobat Inspirasi. Di kandang Barokah Kurban setiap tahun kita menerima sapi dari Bima sekitar lebih kurang 400 ekor dan insya Allah terjual habis. Kenapa terjual habis? Karena sapi Bima unggul dari sapi-sapi yang lain menurut kualitas konsumen yang pernah ngambil di kita. Yang pertama dagingnya tebal, yang kedua makanannya hanya rumput dan jerami, yang ketiga lemaknya
hampir tidak ada. Oh gitu. Oke. Ya betul seperti Oke, itu. kita coba dari pengirimannya dulu nih. Barang-barang atau sapi sebanyak ini dikirim sekaligus atau bertahap atau Bertahap. bertahap? Ya, Udah berapa kali pengiriman berarti? Udah 4 kali pengiriman. Insyaallah masih ada 2 kali pengiriman. Masih ada 2 kali? Masih ada 2 kali. Menjelang Lebaran Idul Adha ini masih ada 2 kali? Masih ada 2 kali ya, masih ada 2 kali pengiriman. Saat ini total udah 400. Berarti kalau masuk lagi 2 kali pengiriman bisa 400 nambah sekian, lagi. ya, bisa Dan nambah. itu dari pengalaman dari tahun ke tahun habis semua. Insyaallah terjual habis. Rata-rata memang segitu ya habis. Kandang Barokah Kurban insyaallah unggul setiap tahun seperti itu. Luar biasa Sobat Inspirasi, lebih dari 400 ekor laku setiap tahun sapi Bima yang didatangkan khusus dijual di daerah sini. Ya, betul. Oke, kalau tadi kan disampaikan salah satu keunggulannya adalah daging sapi ini memiliki kualitas yang super, lemaknya kurang karena memang makanannya alami. Betul. Itu pengakuan dari para konsumen semua di konsumennya. Indonesia. Rata-rata untuk Depok Bogor ini udah unggul sekali ya sapi Bima. Berarti di kandang ini sama sekali nggak ada sapi di luar sapi Bima. Di luar sapi Bima tidak ada sama sekali. Hanyalah Spesial sapi sapi Bima. Bima, Bang Irwan. Siap. Berapa banyak Pak, sapi yang Bapak bawa sebetulnya dari Bima itu? Kalau dari Untuk Bapak sendiri? kalau untuk saya sendiri 10 ekor Pak. 10 ekor. Artinya Bapak pelihara, ya kan? Ya. Bapak gemukan dari Bima dan memberi makan sendiri di Bima tentunya ya. Iya, beri makan sendiri, kita cari sendiri rumput dan jerami di setiap lokasi di persawahan Pak. Persawahan ya. Di lokasi Bima. Iya. Berapa lama itu Bapak melakukan atau merawat sendiri itu sapinya? Ya. Kira Sejak umur lebih berapa kurang- sapinya dulu nih? Sapinya sejak umur berapa? Sejak umur 2 tahun lebih itu kita 2 sudah pelihara Pak. Pelihara. Ya, kalau sudah sampai 3 tahun ke atas, kita bawa ke sini Pak. Ya, 3 tahun ke atas. Jadi proses penggemukannya sendiri lebih kurang 1 tahun? Atau dari berapa? sana sampai sini pas 1 tahun Pak. Oke, berarti sebetulnya nih Sobat Inspirasi, jadi sapi ini benar-benar dipelihara dari sejak umur 2,5 tahun sampai 2,5 tahun. Artinya dalam kondisi yang memang belum terlalu gemuk ya. Kemudian diberikan makanan alami, jerami, ya, tumbuh-tumbuhan liar ya, tumbuh-tumbuhan liar semacam itu. Jadi tentunya kita bisa meyakini ya Om Jamal ya bahwa daging sapi itu dihasilkan daripada sumber-sumber makanan yang memang secara alami didapat. Makanya dagingnya itu terlihat begitu padat. Padat. Kalau kita bandingkan secara kualitas memang daging sapi-sapi yang diberi makanan ada unsur kimianya, Kimia, betul. itu banyak sekali perbedaannya. Ya. Nah, dari sisi walaupun perawakannya kecil ya, perawakan sapi ini tidak terlalu besar, Tapi padat ya. tapi padat, secara kualitas dagingnya, ya kan? Kecil, tapi padat kualitas dagingnya. Dan juga dagingnya tidak mengandung zat kimia Pak. Nah, di samping tidak mengandung zat kimia, tadi lemaknya Kurang. tapi tidak ada lemak. Artinya murni kebanyakan daging. Iya, betul. Karena tidak memberikan ampas tahu. Oh iya. Kita makan alami semua. Berarti selama di Bima juga tidak diberikan makanan ada berupa berikan, hanya rumput seperti rumput itu dan dengan rumput dedak. alami. Rumput dengan dedak aja ya. Rumput dengan dedak ya. Kita pelihara dari Bima mulai pulang sekarang, nanti setelah Lebaran Idul Adha. Setelah pulangnya ceritanya, Kita pulang dari sini ceritanya. setelah Orekanaha, setelah dapat untung, ya kan? Kira-kira 10 bulan kita pelihara di Bima. Iya. Kemudian disambung di sini lagi kan kira-kira lebih kurang 2 bulan. Iya. Artinya 1 tahun kita pelihara full Pak. Ya. Oke, di Bima itu sebetulnya sumber sapi atau sumber indukannya. Bapak punya indukan sendiri atau memang ambil di mana? Kita ambil di sekitar Pulau Sumbawa Pak. Oh, artinya masih di lingkungan lingkaran Bima Dompu. Lingkaran Bima Dompu Sumbawa. Ketersediaan ada cukup gitu ya. Tetap ada ya. Ada pelihara sendiri juga Pak. Oke. Nah kalau range harga nih pada saat Bapak ngambil dengan harga sekian, tentunya tadi yang umur kurang lebih 2,5 tahun. Dengan penjualan selisihnya kira-kira berapa banyak itu? Itu kita penjual di sini. Ya. Ya ada lebih dari transportasi sekitar 1-2 juta adalah untuk kita. Untuk keuntungan per Untuk ekornya per ekor, berarti ya. per ekor, ya. Oke. Setelah dikurangi biaya-biaya ya. Transportasi Pak. Oke. Transportasi dan biaya sama perawatan ini ya. Perawatannya. Kita 1-2 juta adalah 1-2 juta untuk keuntungan per ekor sapi. ya. Nah kalau dari harganya sendiri yang saat ini ada nih, kisaran harga berapa aja tuh sapi khususnya sapi dari Bima? Dari Bima ini sekitar 14 atau 15 paling bawah.
sampai 30 lebih. Ya. 14 sampai 30 juta. Ya, 14 30 itu, lebih. oke. 14 itu untuk berat. Ini jualannya berdasarkan timbangan atau Bapak terka aja dari ukuran fisik? Terka dari ukuran fisik. Kalau fisiknya Pak, pokoknya kita. Berarti menerka dari ukuran fisik untuk menentukan harga. Ya. Jadi begini Om Jamal ya, begini. Jadi bagi kita yang orang awam, Ya. kan mengukur berat sapi ini mungkin sulit, Ya. ya kan? Ya. Tapi beliau-beliau ini kan sudah sejak Ya. lahir Ya. mungkin ya, Ya. sudah tahu, oh iya lebih kurang sapi sekian nih Ya. ukurannya lebih kurang sekian ratus kilo. Paling bedanya Paling sedikit, Pak. selisih 1-2 kilo Ya. itu hal yang wajar kan? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Bu Haji. Mohon maaf Bu Haji. Pak Haji, maaf ganggu boleh? Kami minta waktu ya. boleh. Oke, yang pertama kami ingin tanya, ini kan kandang sapi Kera. yang menjual khusus sapi Bima. Apakah memang tujuannya mencari sapi Bima saja atau memang hanya kebetulan lewat? Enggak, memang udah langganan. Memang langganan. Oh, Persis. berarti ini tahun keberapa menjadi langganan? Tahun ketiga. Sobat Inspirasi, ini tahun yang ketiga beliau berdua ini menjadi pelanggan sapi Bima khususnya begitu ya. Kenapa memilih sapi Bima? Kan ada banyak pilihan. Dagingnya enak. Dagingnya enak, Dagingnya tanpa lemak. tanpa lemak. Oke. Lemaknya sedikit. Kalau dari segi harga, Miring juga, Ya, lumayan miring. lumayan. masuk kantong lah begitu ya. Iya. Terjangkau. Kalau biasanya Bapak beli berapa ekor untuk setiap tahun? Paling sedikit. Ya, paling Paling tiga. tinggi 3. Untuk kurban sendiri atau memang panitia dari Rame-rame. oh, rame-rame ya di kolektif gitu Sekarang ya. juga saya panitia kolektif. Oh, gitu. Bukan sendiri. Baik. Kalau range harga yang Bapak buru untuk kurban kali ini range harga atau berdasarkan Kira-kira berapa? ukuran badan atau bagaimana? Dilihat dari berat badan sama arah harga kantong kita. Oke, yang sekarang mau diburu kira-kira untuk harga seberapa? Harga berapa Untuk yang ini berapa kilogram? Ini Pak Kurniawan, Ini- Pak Untuk kira-kira berapa ini? Beratnya 370 kg. 370 kilo. Harganya berapa? Harganya 23 juta. 23 juta. 23 juta masuk kantong. Atau masih tawar-menawar? Masih tahun Hal yang murah ya. Biasa, tawar-menawar. nanti ada penjual. Saya mau bantu ya, nawarin ya. Ya, Saya mau bantu di depan saya Pak Kurniawan. siapa? Tolong Ibu minta berapa tadi? Kasih harga Ayo. berapa ya? Ibu nawar berapa? 42. 42. 42. Tolong segera eksekusi Pak Kurniawan ya. Jangan lama-lama. Mumpung masuk YouTube dan diperkenalkan sebentar segera. Siapa? Ibu tadi nawar berapa? Mulanya sih 40. Oke. 40 dikasih kah? Enggak, tadi. Tadi sudah dealnya dari harganya berapa tadi Ibu? Jadi Ibu nawarkan 40. Ya, akhirnya ketemu di harga 41,5. 41.500.000. Bermula dari harga 43 juta, 2 ekor Ya. dengan kondisi berat badan masing-masing 370 kg. Oke. Ternyata dalam proses negosiasinya antara pelanggan dan juga peternak pedagang sapi ini menemukan harga yang cukup baik, yaitu sekitar 41.500.000. Oke. Jadi sudah deal ceritanya ya. Sudah deal, Kalau ya. gitu salamannya sama Salaman. saya apa sama-sama Semua. kita? Ya udah, boleh. Udah deal berarti nih. Deal ya, deal ya. Oke. Oke, silakan lanjut untuk ininya proses. Baik. Ya. Apa namanya? Sobat Inspirasi. Itu sebetulnya proses yang terjadi di lapangan sebenarnya. Nah, kita kebetulan saat kita datang ada pelanggan, ada pedagang, ada manajernya, dan kita langsung dapat menyaksikan proses negosiasi harga. Betul. Nah, di hadapan para pembeli, para pelanggan dan juga Jual ya. penjual, pedagang. Dan secara langsung kita bisa melihat kondisi sapinya yang Oke. secara kualitas ini coba kita sorot. Ini dagingnya ini Sapi yang walaupun berhadapan, perawakannya berhadapan. tuh gendut sekali ya, besar sekali paha-pahanya itu. Terima kasih banyak, kita udah tadi menyaksikan proses negosiasi antara penjual dengan pembeli. Ya tadi udah dapatkan harga yang baik dan kita mungkin sambil jalan aja. Bang, kita juga ingin tahu nih kendala-kendala apa sih yang paling dirasakan oleh Abang selaku koordinator dalam penjualan sapi Bima yang ada di sini? Alhamdulillah kendala yang dirasakan oleh kami sebulan tahun ini adalah musim hujan ini. Hujan Oke. terus turun tiap sore. Oke, ngaruhnya apa? Ke becek berarti? Pengaruhnya agak becek gitu. Oke. Tetapi untuk rumput dan jeraminya Cukup ya. cukup bagus. Tapi secara kualitas sapi mengakibatkan sapi sakit segala macam nggak ya? Alhamdulillah kalau sapi kita belum ada. Tapi pernah nggak sih dalam satu kali penjualan atau momen
momen yang kali ini deh, sampai akhirnya Bapak mungkin ada beberapa yang meninggal atau sakit yang mengakibatkan Bapak Untuk mengalami yang kerugian. sakit dan mati baru 1 ekor yang Baru ada 1 ekor. kendala yang turun Di- dari mobil di- loncat patah tulangnya. Di patah pengiriman yang kakinya, tahun ya. ini. Ya, pengiriman tahun Itu baru. berarti kerugian dirangkum sama siapa? Kerugian bersama-sama dengan Kerugian bersama-sama. Tapi itu nggak menyurutkan semangat dari bapak-bapak untuk tetap menjual Ya, daging betul. sapi ya. Karena hilang 1 ekor Hilang sapi, satu. tapi dengan penjualan yang lebih Penjualan banyak, yang lebih banyak. akhirnya kerugian Tutup juga. tertutupi ya. Mudah-mudahan. Oke. Berarti kendalanya ada risiko meninggal atau mati Mati, sapinya ya. begitu ya. Ya. Kalau risiko ditipu ada apa enggak, Bang? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Aman. Makanya kita administrasinya cukup Iya, siap. lengkap. Gitu. Kalau dari anggota sendiri yang Bapak datangkan dari Bima berapa banyak, Bang? Sekitar 46 orang. 46 Ya, orang. anggota petani sapi yang turun langsung dari Petani sapi 46 orang itu Iya. masing-masing membawa sapi masing-masing. masing-masing bawa sapi. Berapa ekor per orangnya? Paling sedikit 6 ekor. Paling sedikit Iya, 6 ekor ya. Oke, tadi faktor alami Alam tadi ya, nggak bisa kita faktor alam lihat. ya, Betul. faktor cuaca, Ya. kemudian faktor kecelakaan ya di jalan. Ya. Ini kan ada wabah corona, ya kan? Wabah ya. corona, ya kan? Dibanding tahun sebelumnya kan kita ini kan tidak ada wabah ya. Ya. Ada Dibanding pengaruh tahun nggak sebelumnya gitu ya? ada pengaruh nggak? Tidak ada pengaruh. Justru tahun 2020 kemarin mulai kita ada wabah corona, tidak pengaruh dengan itu. Cuman harga agak turun sedikit. Agak-agak turun ya. turun sedikit. Oh gitu. Jadi ada pengaruh di harga. Ada Bapak. pengaruh di harga, Tapi ya. secara penjualan tidak ada pengaruh. Penjualan justru meningkat. Meningkat. Oh, gitu. Masya Allah. Meningkat, ya. Jadi sobat inspirasi, memang rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buktinya, walaupun banyak orang mengalami, di sisi lain banyak orang mengalami kerugian usaha, dagang dan segala macam akibat pandemi corona. Tapi di sisi lain, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh manajer penjualan sapi yang ada di wilayah Depok ini, Ya. justru penjualan daging sapi ataupun penjualan sapi hidup di wilayah Depok justru meningkat. Nah ini dari sisi lain keberkahan tentunya Allah itu melimpahkan kepada Betul. umatnya, di mana barang siapa yang mau berkurban akan disiapkan juga rezekinya untuk membeli hewan-hewan kurban. Betul. tentunya ya. Jadi faktor corona ataupun faktor tidak ada corona justru malah lebih bagus di musim wabah corona ini, ya. gitu ya. Untuk kisaran harga sendiri berdasarkan pantauan kami di lapangan, harga berkisar dari 15 juta sampai 30 juta dengan kisaran berat badan 250 sampai 520 kg. Bagi sobat inspirasi yang ingin membeli sapi kurbannya, kami persilakan datang ke Jalan Raya KSU, persis depan kantor Sub Garnisum Depok atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini.